Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyimak cerita tentang Ahmad ketika berjalan-jalan dengan ayahnya di sebuah taman. Lalu Ahmad melihat tanaman bunga mawar yang bengkok, di mana oleh ayahnya kemudian dijelaskan bahwasanya tukang kebun di taman itu tidak telaten dalam mengurus tanaman itu ketika kecilnya tanaman itu tidak diluruskan. Hal itu sama halnya dengan anak yang tidak dididik sejak kecil, maka ketika anak itu sudah dewasa, sudah tua, kemudian dia bengkok seperti tanaman tadi, maka akan sulit untuk meluruskannya. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu, maha suci sapa Allah, wa ta'ala, lan maha luhur sapa Allah. Ayyuhal waladu, he anak, al-azizu kang mulya, Allahu utawi Allah, Subhanahu maha suci Allah,
Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Huwa ya Allah iku alladzi zat khalaqa kang dadekake nyiptakake sapa Allah ka ing sira. Wa hasana lan bagusake sapa Allah surataka ing rupane sira. Bi an a'toka kelawan yento paring sapa Allah ka ing sira ainaini ing mripat loro. Tanzuru kang bisa ningali sapa sira bihima kelawan aina ini ningali ing apa al asya ing suwi-wiji. Wa udhunaini lan ing kuping loro. Tasma'u kang bisa ngrungokake sapa sira bihima kelawan udhunaini ngrungokake ing apa al aswata ing pira-pira rungon, pira-pira swara. Walisanan lan ing lisan. Tatakallamu kang bisa ngomong sapa sira bihi kelawan lisan. Wayadaini lan ing tangan loro. Tastakmiluhuma kang bisa nggunakno sapa sira huma ing yadaini fi asgholika ing dalem kebutuhan sira.
Wa rijlaini lan ing sikil loro. Tamsi kang bisa mlaku sapa sira alaihima ing ngatasé rijlaini. Wa aqlan lan ing akal. Ta'rifu kang ngerti sapa sira bihi kelawan akal. Ngerti utawa weruh bihi kelawan akal al khaira ing kebagusan minasyari saking ala utawa kealanan. Wa an amalan paring nikmat sapa Allah alaika ing atase sira bisihati kelawan sehat wal afiyati lan kewarasan. Wa doa lan nyelehake sapa Allah ar-rahmata ing rahmat welas asih fi qulubi walidaika ing dalem manahe wong tuwa loro sira. Hatta rabbayaka hingga didik sapa wong tuwa sira tarbiyatan ing pendidikan hasanatan kang bagus. Para pemirsa sekalian, di sini mu'alif menghimbau dengan sangat kepada setiap anak menghimbau supaya apa? Supaya senantiasa ingat bahwasanya Allah telah menciptakan baginya, Allah telah menciptakan dia atau anak tadi
dan Allah juga yang memberikan nikmat padanya berupa bentuk yang bagus, menganugerahkan kepada anak berupa dua mata, di mana dengan mata itu anak bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah menciptakan dua telinga baginya untuk mendengar, menyimak segala hal, terutama yang ada di dunia ini. Diciptakan pula, dianugerahkan pula kepadanya lisan, sehingga anak bisa berbicara. Dan tidak lupa diberikan nikmat berupa dua tangan yang dapat digunakan untuk berusaha, digunakan untuk mengerjakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang tidak kalah penting adalah dua kaki, di mana anak bisa berjalan kemana-mana. Dengan kaki tersebut, anak bisa pergi bermain, pergi ke sekolah, kemanapun dia menginginkan. Dia dapat memanfaatkan kedua kakinya. Yang tidak boleh diabaikan lagi adalah akal. Akal diberikan oleh Allah kepada anak, sehingga dengan akal itu anak dapat mengerti, dapat membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Allah juga memberikan nikmat berupa kesehatan. Tidak hanya sehat, tapi juga afiah. Sehingga anak dapat melakukan sesuatu dengan lebih nikmat. Berbeda halnya jika anak melakukan sesuatu dalam kondisi sakit. Mau makan dalam kondisi sakit, kurang nikmat merasakan makanannya. Mau belajar, tidak bisa konsentrasi. Mau bermain, juga tidak senikmat ketika anak itu sehat walafiat. Allah juga menyisipkan rahmah, belas kasih di hati setiap orang tua. Dengan rahmah itu, para orang tua kemudian dapat mendidik anak dengan pendidikan yang bagus. Nah, nikmat yang begitu banyak kemudian patut kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Nah, di sini mu'alif kemudian menambahkan dengan pernyataan berikutnya.
fayajibu mongko wajib alaika ing ngatasi sira wajib apa antu azima yen to ngagungake sapa sira Rabbaka ing pangeran ira wa tuhibbalan demen sapa sira hu ing Rabbak wa tashkurahu lan syukur sapa sira hu ing Rabbak ala ni'amihi ing ngatasé pira-pira nikmate Rabbak bi antam tasila kelawan yento manut sapa sira awamirahu ing manut ing pira-pira perintahe Rabbuk wa tajtanibah lan ngedoi sapa sira nawahiyahu ing pira-pira larangane Rabbuk wa antu azima lan yen to ngagungake sapa sira jami'a malaikatihi ngagungake ing sekabehane malaikate Rabbuk malaikate Allah wa rusulihi lan sekabehane utusane Allah wa anbiya'ihi lan sekabehane nabine Allah wasolihina lan ngagungake as-solihina ing pira-pira wong kang soleh min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah wa tuhibbu lan demen sira hum ing kabeh malaikat, rasul, nabi lan wong kang soleh ngono mau li anahu karana setuhune Allah li'annahu ta'ala karena setuhuni Allah ta'ala
Yuhibbu iku demen sapa Allah hum ing jami'a malaikatih wa rusulihi, sampai wong kang soleh. Jadi para pemirsa sekalian, di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan antu'azima rabbak, dengan mengagungkan, dengan memuliakan rabbak Allah, dan watuhib bahu, dan menyenanginya. Nah, ciri-ciri hamba yang senang seperti apa? Nah, ibaratnya ketika kita menyenangi sesuatu, menyenangi permainan, menyenangi bintang film misalnya, kita bisa jadi sering menyebut namanya, menceritakan apa yang kita sukai pada orang lain. Kita juga dapat melakukan hal itu ketika kita ingin membuktikan bahwasanya kita menyenangi Allah. Kita mengingat dalam setiap aktivitas kita menyebut asma Allah, bahkan kita menyebutnya di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya mereka juga mengikuti untuk menyebut dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa, cara kita bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita juga dengan menaati perintahnya, bi antam tasila awamirahu wa tajtaniba nawahiyahu, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kita juga dapat memuliakan, mengagungkan semua malaikat, semua utusan atau rasul, dan para nabinya. Memuliakan orang-orang soleh dan mencintai mereka, karena Allah pun mencintai mereka semuanya. Idza ahbabta tatkalane seneng sapa sira Rabbaka ing pangeranira, wamtasal talan manut sapa sira awamirahu ing pira-pira perintahe Rabbuk, wajtanabta lan ngedohi sapa sira nawahiyahu ing pira-pira
larangane Rabbuk zada mongko bakal nambahi sapa Allah sapa Rabbuk ka ing sira nambahi apa min ni'amihi saking pira-pira nikmate Rabbuk. Mu'alif di sini mengingatkan pada kita ketika kita sudah menyenangi, mentaati perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menambah pundi-pundi nikmat yang akan diberikan kepada kita. Hal ini mengingatkan kita kepada firman Allah, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, lamun syukur sapa sira la azidannakum, mengko yakti temenan bakal nambahi sapa ingsun kum ing sira. Jadi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berupaya untuk bersyukur kepada Allah. Ya, setidaknya kita dalam setiap nafas kita upayakan untuk melakukan apa yang telah digariskan oleh Allah dan sekaligus menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pemirsa, setelah ditambah nikmatnya oleh Allah, ketika kita sudah menyenanginya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, wa ja'ala lan dadekake sapa Allah ka ing sira, dadekake ing apa? Mahbuban, den senengi bainan nasi ing dalam antarane menungso. Jadi orang-orang pun di sekitar kita akan menyenangi kita, menyukai kita sebagai efek dari kita telah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kita logikakan saja, kalau kita sebaliknya, melakukan sebaliknya, melaksanakan larangan atau tidak melaksanakan perintah Allah, maka orang-orang di sekitar akan resah. Larangan berupa mencuri akan meresahkan orang-orang di sekitar kita. Larangan berupa minuman keras akan sangat meresahkan orang-orang di sekitar kita. Mereka tidak akan menyukai apa yang kita perbuat. Wa hafidhu lan ngreksa sapa Allah, sapa Rabbuk ngreksa ka ing sira
Ngreksa saking apa? Min kulli adan, saking saben-saben piloro, saking saben-saben boyo. Jadi Allah akan melihara kita, menjaga kita dari mara bahaya kalau kita sudah menyenanginya, mengikuti perintahnya, dan menjauhi larangannya. Wa a'tolan paring sapa Allah ka ing sira paring apa? Kulama saben-saben perkara, saben-saben barang turidu kang karep sapa sira. Nanti Allah akan memberikan bonus berupa Dia akan memberikan kita, mengabulkan permintaan yang kita tujukan kepadanya. Kita menginginkan naik haji misalnya, atas izin Allah permintaan itu akan dikabulkan. Syaratnya kita harus mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya tadi. Wa ataka kullama turidu, minar rizki, saking rizki, wa ghairihi lan liyane. Jadi Allah akan memberi atau menuruti permintaan kita. Permintaan dalam bentuk apa? Terkait dengan rizki dan lain sebagainya. Rizki berupa anak kita akan ditambah dari segi kuantitas misalnya, atau kalau tidak, jika kuantitasnya hanya 1 atau 2, maka kualitasnya lah yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, laki-laki, marilah kita berusaha mulai dari diri kita untuk senantiasa mengingat Allah, menyebut dalam setiap detak jantung kita, menyerukan keberadaannya di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita, menyadarkan orang-orang di sekitar kita bahwasanya kita merupakan ciptaan Allah, kita merupakan makhluk yang kecil, ada Allah yang maha besar. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita harus berusaha agar sebagaimana yang disampaikan oleh mu'alif di sini tadi, setelah kita bertakwa, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kita akan dicintai oleh sesama. Kita juga akan dihindarkan dari mara bahaya. Rizki kita juga akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa apa yang dapat kita sampaikan. Kita insya Allah bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.